segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dialah pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Yesus, angkat tanganmu, naikkan sembah, naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, bagi Tuhan segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Bagi Dialah segala pujian kita, segala hormat dan syukur bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Haleluya, oh Yesus, bagimu Tuhan. Haleluya, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Layak kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan, kami tetap menyembah-Mu, kami tetap memuji-Mu. Haleluya. Layaklah, layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah, karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Layaklah Engkau, terima segala sembah, terima segala pengagungan. Haleluya, haleluya, dipuji dan disembah. Katakan kepada Dia segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan senang jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Yesus, terima kasih, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan senang jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan dengan iman kepada Dia. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kau yang layak Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
darahnya untuk menebus seluruh dosa kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kita percaya kita memiliki Allah yang luar biasa. Amen. Yesus penebus kita. Amen. Dia Tuhan yang luar biasa buat kita. Mari kita serukan namanya. Haleluya. Hidup di dalamku.
Mari kita puji Dia lebih lagi. Sorak-sorai puji kasih-Nya, puji kehebatannya. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu ganti diriku, tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Siapa? Yesus Tuhanku. Haleluya. Syukur atas kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Haleluya, bagi-Mu Tuhan pujian kami, sebab Kau setia mengorbankan hidup kita. Syukur. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya,
Yesus Tuhanku. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah berikan segalanya bagi kita, bahkan hidupnya. Kita bersyukur karena punya Allah seperti Dia. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Oleh darah-Mu kami hidup. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan. Aku dilayakkan dan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih. Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan. Aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Karena aku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu ya Tuhan. Karena aku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna bagiku. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan. Aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Karena aku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu ya Tuhan. Karena aku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna. Karena aku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu ya Tuhan.
mulia dalam Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena penebusan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dengan sempurnanya. Karena sungguh Engkau mengasihi kami, yang telah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih kami boleh mengingat kematian-Mu sekali lagi ya Tuhan pada sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah kami, menolong kami, memberkati kami pada sore hari ini. Sebentar kami Tuhan boleh mendengar firman-Mu, tolong kami. Untuk mengerti kehendak-Mu ya Tuhan lewat firman-Mu. Khususnya kepada saudara-saudara kami yang akan dibaptis. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi mereka. Bahkan bagi kami semua ya Tuhan. Firman-Mu akan mengajar kami pada sore hari ini. Terima kasih Kau telah memimpin ibadah ini sampai pertengahan. Kau juga menerima persembahan pujian kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan dengan rasa syukur kami yang besar. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Kau berkati kami semua pada sore hari ini. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam satu nama yang mulia dan terhormat. Nama Yesus Tuhan kami naikkan doa kami ini. Amin. Shalom. Selamat sore dan selamat merayakan hari kematian Yesus Kristus. Yang sore ini kita akan sertai juga dengan perjamuan kudus dan baptisan air. Puji Tuhan, sore ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kematian Yesus dan Rumah Doa. Ya sebetulnya judul ini, ya, rumah doa di sini adalah pengertiannya adalah bait suci atau bait Allah, ya, tempat ibadah. Tapi karena saya hubungkan dengan tema kita, tema tahunan kita, tetaplah berdoa, maka saya lebih tepat rasanya menggunakan kata rumah doa. Ya, sesungguhnya ini adalah bait suci atau bait Allah atau tempat ibadah. Ya, semua agama dalam dunia ini memiliki rumah ibadah. Ya, yang saya sampaikan itu pasti kita tahu itu adalah masjid, tempat ibadah saudara kita yang beragama Muslim. Lalu ada kelenteng di situ, ini rumah ibadah agama Konghucu. Lalu ada pura, ya pura ini ibadah agama Hindu. Ada wihara itu agama Buddha. Lalu ada gereja Katolik, katedral atau gereja Katolik, itu jelas agama Katolik, dan gereja Protestan atau Kristen. Ini 6 agama yang diakui oleh negara di Indonesia. Ya, tentu masih banyak juga agama lain yang masing-masing punya rumah ibadah. Dan rumah-rumah ibadah ini biasanya dianggap kudus. Ya, dianggap suci. Kenapa? Karena diyakini di tempat itulah Tuhan berdiam atau Tuhan hadir. Ya, sehingga untuk masuk ke dalamnya ada ritual khusus. Ya. Misalnya saudara kita Muslim harus ngambil wudhu
harus melakukan membuka alas kaki maksud saya. Yang membuka alas kaki tidak boleh naik sembarangan. Dan juga dari saudara kita yang Yahudi juga, ya orang Yahudi itu kalau beribadah harus pakai tutup kepala yang laki. Lalu orang Hindu juga ya kalau masuk ke rumah ibadahnya harus pakai sabuk kuning. Kalau datang bulan mau bicara tidak boleh masuk ke situ. Di kelenteng juga itu kalau orang mau beribadah ya harus keramas dulu, tidak boleh sembarangan. Jadi semua ya termasuk saudara kita dari Katolik ya harus mengambil air suci dengan memberikan atau membuat tanda salib. Bagaimana dengan Kristen? Tadi saudara masuk ke sini ada ritual? Tidak ada kan, masuk nyelonong aja langsung duduk. Kenapa kok begitu? Nanti kita jawab. Di samping rumah-rumah ibadah ini ada tempat-tempat yang dianggap kudus, gitu ya, dianggap kudus. Misalnya Mekah, itu, ya, dianggap itu tempat yang kudus bagi orang Muslim. Ya, ada Ka'bah di situ, dianggap kudus, jadi kiblatnya mereka ke sana. Lalu Yerusalem, ya, Yerusalem ini dianggap tempat kudus untuk 3 agama. Ya, agama Muslim, agama Yahudi, agama Kristen. Lalu saya tadi browsing gitu ya, waktu yang lalu, kenapa kok disebut Yerusalem itu untuk 3 agama gitu. Oh yang pertama itu Muslim itu karena di situ ada Masjid Al-Aqsa. Sebetulnya Masjid Al-Aqsa ini bukan, Al-Aqsa itu areal sebetulnya, areal. Di situ ada Masjid Dome of Rock. Sebuah masjid yang menjadi ikon dari Yerusalem. Ya kalau kita lihat fotonya, foto Yerusalem pasti ada masjid kuning itu, ya kubahnya kuning. Di situ diyakini lewat situlah Nabi Muhammad ini naik ke surga, ya dari Madinah ke sana lalu naik ke surga. Makanya dianggap kudus. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi? Orang Yahudi itu di situ ada bait Allah. Ya, Yerusalem itu bait Allah, tapi pada tahun 70 setelah melewati sejarah yang panjang, dia dibinasakan, lalu tinggal tembok ratapan di situ. Ya, tembok ratapan. Mereka menjadikan tembok, nanti kita akan lihat lagi ya tentang ini. Tembok ratapan tempat yang dianggap kudus karena itu sisa-sisa dari reruntuhan. Ya, nanti kita akan lihat lagi reruntuhan. Jadi bagi orang Yahudi, Yerusalem itu tempat yang kudus. Lalu saya tanya, gimana dengan Kristen ya? Apa yang menyebabkan Yerusalem itu kota kudus bagi orang Kristen? Saya browsing, kok ada nemu ya? Kok ada? Ya ada di travel apa itu, kok ada disebutkan bagi orang Kristen itu kudus, kenapa gitu? Lalu saya menemukan satu tulisan yang kudus gitu karena di situ itu ada Golgota, ya ada, makanya di situ dibangun sebuah gereja yang namanya Makam Kudus. Di situ ada Golgotanya, ada makam Yesus di situ. Tapi tidak berbentuk gunung, tidak berbentuk Golgota bukit gitu. Saya browsing lagi, kenapa kok begitu? Oh ternyata pada tahun sekian, ya pada tahun 100 sekian, itu ada seorang kaisar mau meratakan semua. Ya, Golgota bukit itu diratakan. Kuburnya juga dihancurkan. Supaya orang Kristen itu tidak terfokus ke sana. Karena kaisar ini benci orang Kristen di bumi ratakan. Kira-kira begitu ceritanya. Gak tahu betul apa enggak. Lalu ketika saya ke Yerusalem, saya masuk ke makam itu hanya berbentuk bukan bukit memang. Tapi ada lagi bukit Golgota. Nah ini versi Katolik ini yang sudah dibangun gereja itu versi Katolik. Nah ada versi Protestan, ya, versi Kristen. Berbentuk bukit memang. Ada cekungan seperti tengkorak, makanya disebut tempat tengkorak katanya.
ada makam Yesus di situ juga. Kalau turun ke sana ada makam Yesus. Lalu yang mana yang benar? Kok ada dua? Terus saya ke sana, kok ada dua? Yang mana yang benar ini? Apakah dua-duanya benar? Tidak mungkin. Karena Yesusnya satu yang dihalip. Di sana atau di sini. Di yang Katolik atau yang Kristen gitu. Yang mana? Lalu saya dapat kesimpulan di situ. Kenapa Tuhan buat dua? Khusus Golgota dan kubur Yesus yang dua, yang lain enggak. Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu gerejanya satu. Yesus naik ke surga juga gerejanya satu. Yesus lahir juga satu, di Bethlehem itu ada satu. Tapi khusus Golgota itu kok ada dua. Padahal Golgota ini adalah sesuatu yang paling sakral gitu, paling menjadi sentral dari iman Kristen. Kan Golgota itu kan tempat di mana kita diselamatkan. Loh kok ada dua? Lalu saya dapat kesimpulan gitu. Tuhan sengaja buat dua. Sengaja sama Tuhan dibuat dua. Ya walaupun yang terakhir yang versi Kristen ini diketemukan itu kira-kira tahun tidak terlalu kuno gitu, tidak terlalu kuno. Yang versi Katolik itu tahun 346 itu dibangun gereja di situ. Jadi lebih kuno yang Katolik, yang Protestan enggak. Tapi sengaja Tuhan buat. Kenapa? Supaya kita tidak mensakralkan tempat. Kita tidak menganggap ini tempat yang kudus yang harus disembah gitu di situ. Ternyata ada banyak yang nyembah loh. Tempat Yesus dibaringkan, maka jenazahnya dibaringkan itu mereka berdoa di situ, diciumin gitu. Apa benar tempatnya Yesus dibaringkan? Kan belum tahu. Nah, itu maksudnya kenapa Tuhan buat dua? Supaya Golgota itu tidak dijadikan tempat kudus. Itu yang saya simpulkan gitu ya. Kenapa begitu? Ayo kita belajar firman Tuhan. Kita melihat sekarang rumah doa dalam perjanjian lama. Di situ ada ayatnya. Dan mereka Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Ini perintah yang diberikan kepada Musa untuk membuat kemah suci. Ya, tabernakel itu istilah populernya, kemah suci. Apa maksudnya? Sebagai tempat Allah hadir dan menyatakan dirinya di tengah umatnya. Jadi kemah ini ada di tengah-tengah perkemahan. Ya, di sekitarnya itu ada perkemahan Israel dan itu teratur. Ya, ini suku apa ada di sini, suku apa di sini, di sana suku apa, itu diatur. Yang ngatur Tuhan. Dan semua perabotan ini dibuat berdasarkan petunjuk Tuhan. Tadi kita baca ya kan. Tidak boleh sembarangan. Jadi dibuat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tidak boleh, aku mau buat seperti ini kah? Sesuka hatiku, enggak, petunjuk Tuhan, ukurannya, bahannya, semua diatur Tuhan. Dan untuk masuk ke sana ada aturan khusus. Enggak boleh sembarang orang masuk, hanya imam-imam yang boleh masuk ke ruang kudus, ruang suci itu. Dan imam besar setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus hanya sendiri. Harus bawa pedupaan dan bawa darah. Ya, itu aturan yang dibuat. Nah, ketika Israel sudah menetap, ini kan mereka dalam perjalanan kan dari Mesir mau ke tanah Palestina, ini dalam perjalanan pindah-pindah, makanya dibuat dari kain. Ya, dibuat dari perabotan yang portable gitu sehingga bisa dibongkar, dibawa. Nah, setelah menetap Israel masuk ke tanah perjanjian, itu zamannya Yosua. Maka kemah ini ditaruh di Silo. Di Silo itu dalam Yosua 18 ayat 1. Nah, ketika Daud
memerintah. Ya ini kemah ini ditaruh di kota Daud, di Sion, di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Nah, saudara baca ayatnya ini, tidak saya bacakan semua. Lalu ketika Daud itu sudah mulai membangun istananya yang megah, ya, Daud tuh merasa terusik hatinya. Loh, aku ini kok diam di tempat yang bagus, yang mewah seperti ini. Ya mewah tentu dalam pada masanya, ya kok dibanding sekarang mungkin tidak ada apa-apanya. Begitu bagusnya, sedangkan Tuhan itu kok tinggal di tenda, tinggal di kemah. Lalu Daud punya hati, aku mau bangun rumah buat Tuhan. Ya, dia nyatakan kepada Nabi Nathan, tapi Nabi Nathan mengatakan tidak boleh kamu yang bangun, anakmu Salomo. Akhirnya Salomo membangun secara permanen di Yerusalem tahun 965 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, tahun 900 sebelum Yesus lahir itu sudah dibangun. Nah, kemudian ini bait suci ini dirusak. Ya, dirusak oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Dibangun lagi. Ya, mereka tertawan, orang-orang Israel tertawan, orang Yehuda tertawan. Lalu Tuhan utus Zerubabel, itu zamannya Esra. Ya, membangun rumah Tuhan yang sudah rusak ini. Dibangunlah. Ya, dan Alkitab menceritakan kemegahannya tidak seperti apa yang dibuat oleh Salomo. Jadi kemegahannya lebih rendah. Namun demikian ini merupakan satu prestasi yang besar. Ya, karena bait Allah dibangun lagi. Kemudian pada tahun 16 Masehi, jadi itu setelah 500 tahun kemudian itu sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang lapuk. Dibangun oleh Herodes. Ya, Herodes ini membangun. Tentu tidak dengan tulus dia. Bukan karena mengasihi Tuhan, tapi ada politis di situ. Tapi itulah yang terjadi. Nah, setelah tahun 16 sebelum Yesus lahir, bait Allah itu megah. Ya, sampai Tuhan Yesus sendiri mengagumi itu. Lihatlah ini, bait Allah ini katanya. Begitu megah, ya, begitu luar biasanya. Tapi kata Tuhan, satu saat itu akan diratakan dengan tanah. Dan benar, ya, pada tahun 70 Masehi menurut catatan sejarah, bait Allah ini dihancurkan, dibakar, habis. Menurut sebuah catatan, itu yang bakar itu sebetulnya bukan Jenderal Titus ini, bukan. Tapi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka takut itu dinajiskan. Ya, daripada dinajiskan, yuk kita bakar, dibakar, habis. Nggak tahu yang mana yang betul, tapi yang nyatanya bahwa bait Allah itu habis. Tahun 70 Masehi, seperti yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24 ayat 4. Itu Yesus mengatakan tidak ada satupun yang akan batu yang tersusun di atasnya, semua habis. Hanya tinggal yang disebut dengan tembok ratapan, itu tembok sebelah barat. Ya, tembok barat itu sisanya. Nah, itu tempat ratapan, bekas tempat bait Allah. Ya, di atasnya itu saya cantumkan itu gambarnya, itu masjid tadi yang saya sebut Dome of Rock itu. Ya, masjid yang tentunya ini dikuasai Muslim. Ya, itu bekas tempat bait Allah, itu yang diyakini oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nah, sebelahnya di bawahnya itu ada tembok ratapan. Disitulah mereka menangis, mereka meratap, ya mereka berdoa di situ. Ada yang menyelipkan kertas-kertas doa di situ. Ya, mereka meratap di situ. Masuk ke situ juga harus ada tata caranya. Tidak boleh sembarangan orang masuk. Ya, harus pakai topi, harus cuci tangannya dulu, kakinya dicuci, baru boleh ke sana. Sampai hari ini bait Allah itu belum dibangun lagi. Walaupun hari-hari ini katanya sudah ada persiapan untuk bangun lagi. Terowongan di bawahnya sudah dibangun. Diselidiki, benar enggak ini tempatnya bait Allah ini. Istana Daud sudah diketahui, ya diketemukan bekasnya istana Daud itu.
Tapi bait Allah ini benar-benar ada di situ katanya. Nah, satu saat itu akan diratakan. Masjid di atasnya akan habis itu pasti. Nah, sekarang sudah dipersiapkan. Dan firman Tuhan akan digenapi. Waktu itulah Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa bait Allah yang dianggap kudus, yang dianggap Tuhan hadir di situ, kenapa kok bisa diratakan dengan tanah? Apakah Tuhan tidak mampu membela rumahnya? Kenapa? Ya, bait Allah yang agung, yang besar ini, yang katanya Allah diam, yang dibuat dengan perintah Tuhan sendiri. Bangunlah kepada Musa lalu diteruskan sampai Daud, sampai Salomo tadi. Kenapa? Jawabnya adalah satu, Tuhan itu tidak diam di dalam apa yang dibuat manusia. Ya, dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 17, tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Ayat 48 mengatakan, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Jadi kenapa Tuhan biarkan itu habis gitu? Karena memang Tuhan tidak mendiami rumah itu. Ya, Tuhan tidak mendiami rumah itu. Rumah itu dibuat supaya ada pertemuan, tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Tempat di mana Allah itu akan berbicara kepada umatnya. Dia tidak diam di situ. Makanya jangan heran kenapa kok bait Allah itu dihabiskan. Nah, di Indonesia terjadi banyak gereja-gereja dibakar, tidak boleh dibangun lagi. Ya, seperti di mana di Grati itu. Sampai sekarang bisa dibangun. Loh, katanya bait Allah, gereja itu tempat kudus, kenapa kok dihancurkan? Bangun tidak boleh izin, tidak dapat izin. Itu terjadi di Indonesia sampai hari ini. Gereja ditutup. Kenapa kok Tuhan biarkan? Karena Tuhan tidak diam di dalam gereja. Yang kedua, kenapa? Bait Allah dengan segala ritual dan sistemnya tidak berlaku lagi. Kapan? Sejak tirai itu terbelah dua. Itu ada tirai yang merupakan penyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu tempat yang begitu sakral, yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Dan tirainya itu menurut cerita itu setelapak tangan. Jadi sebesar telapak tangan itu tebalnya tirai. Nah, jadi tirainya itu kalau saudara gini ya itu tebalnya segitu. Kok bisa robek dari atas ke bawah? Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas mungkin manusia. Itu pun mustahil. Ya karena tirainya itu tebal. Tebal sekali gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Itu karena Allah sendiri yang membuka itu semua. Yang merobek dari atas ke bawah. Nah, ketika tirai itu dirobek, apa yang disimbolkan dari situ? Tempat yang paling kudus itu yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali, itu berarti sudah dibuka. Artinya imam-imam yang ada di ruang kudus itu bisa melihat dan bisa masuk. Karena kalau sudah dibuka, Tuhan yang buka, berarti para imam, bukan imam besar, imam-imam itu boleh masuk ke sana. Artinya aturan ritual, ya aturan-aturan dalam bait suci itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku. Nah, rupanya tirai itu diperbaiki lagi. Dibenahi lagi oleh orang-orang Yahudi. Padahal sudah jelas itu. Nah, sudah jelas Tuhan yang merobek dari atas ke bawah. Kok diperbaiki lagi? Kira-kira diperbaiki lagi? Saya cari datanya kok ada gitu. Tapi saya kira itu diperbaiki lagi karena setelah kematian Yesus itu masih ada ritual di situ. Mereka masih menggunakan bait suci itu sebagai tempat yang kudus di mana mereka melakukan ritual di situ. Nanti akhirnya kita akan melihat kenapa Tuhan hancurkan pada tahun 70. Karena Tuhan tidak mau. Itu sudah tidak berlaku. Kenapa kok masih diperbaiki lagi? Akhirnya tahun 70 Masehi itu habis. Udah tidak bisa diperbaiki lagi sampai hari ini.
Nah yang ketiga, kenapa? Karena ritual dalam perjanjian lama itu hanya merupakan bayang-bayang dari apa yang akan datang. Itu dalam Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi itu merupakan bayang-bayang. Ya semua tata cara di bait Allah dalam perjanjian lama, korban-korban yang dipersembahkan itu semua merupakan gambaran dari korban Kristus. Nah ketika Kristus mati di salib, semua korban itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Itu semua gambaran dari Yesus yang akan tersalib. Anak domba Allah itu yang akan tersalib. Dan ketika dia tersalib, semuanya sudah berakhir. Itu sebabnya kenapa bait Allah itu sudah tidak lagi diperlukan. Lebih baik diratakan, habis. Itu dalam perjanjian lama. Ya, jadi kesimpulan dari semua yang saya sampaikan tadi itu bahwa rumah doa atau bait Allah dalam perjanjian lama itu tidak lagi merupakan tempat kudus karena sudah habis masanya. Nah sekarang rumah doa dalam perjanjian baru. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam perjanjian baru, rumah Allah itu adalah semua orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Yaitu semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah rumah doa. Kalau saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, termasuk saudara-saudara kita yang belum dibaptis, yang akan dibaptis ini, tubuh ini adalah bait Allah. Karena Tuhan mengatakan, ayat ini mengatakan, Roh Kudus itu diam di dalam kita. Dia diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi milik Allah. Jadi semua orang yang percaya Yesus Kristus adalah rumah doa. Ya, penebusan itu menjadikan tubuh kita sebagai bait kudus. Jadi saudara mau atau tidak? Ya, saudara mau yakin atau tidak? Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa semua yang ditebus oleh darah Yesus Kristus itu adalah bait Roh Kudus. Dia diam di dalam kita. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri ya, dalam Yohanes 14 itu. Ya, dunia tidak dapat menerima dia katanya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia diam di dalam kita. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah ada. Iya ada. Cuma dia tidak berdiam di dalam manusia. Ya, dia hanya mendiami beberapa orang saja secara insidental gitu. Ya, ketika Tuhan mau pakai orang ini untuk bernubuat, nabi itu Roh Kudus datang dia. Dia mulai bernubuat. Ya, Roh Kudus mengurapi dia. Setelah itu pergi lagi. Itu dalam perjanjian lama. Tapi sejak perjanjian baru, Roh Kudus itu mendiami semua orang. Kapan? Sejak dia percaya kepada Yesus Kristus. Saya bacakan ayatnya. Ya, dalam Efesus pasal 1 ayat 14 mengatakan begini. Efesus pasal 1 ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 14 begini. Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah
untuk memuji kemuliaannya. Ayat 13. Ayat 13 di atasnya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Perhatikan kata-kata ketika kamu percaya. Kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu adalah diberikan pada waktu kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dia diam di dalam kita. Saudara mau sadar atau tidak, mau percaya atau tidak, itu yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, pada waktu kita percaya, pada waktu kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus. Tuh, saya kok tidak kerasa. Ini bukan masalah perasaan, tapi masalah iman. Ya saya kok tidak berbahasa roh kayak itu. Itu karunia. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Ketika kita percaya Yesus, kita menerima yang namanya Roh Kudus itu. Juga ditulis oleh Paulus dalam Roma. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita percaya Yesus Kristus, Roh Kudus memeteraikan kita. Kita mendapatkan Roh Kudus itu. Lalu kita mulai menyebut Allah itu Bapa kita. Artinya kita lahir baru. Kita jadi lahir baru ketika kita menerima Yesus Kristus. Yaitu terjadi pada waktu kita percaya. Roh Kudus masuk di dalam kita, kita menjadi manusia baru. Manusia baru. Perhatikan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah manusia baru di dalam Tuhan. Barunya kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Kita menjadi manusia yang memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Ini sebetulnya satu kebenaran yang harusnya kita syukuri gitu. Dan bukan itu saja. Yesus mengatakan Roh Kudus itu menetap di dalam kita. Kalau dalam perjanjian lama tadi, Roh Kudus itu diberikan kepada orang tertentu saja. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu tidak pergi-pergi lagi. Ya, tidak keluar masuk. Yesus mengatakan begini. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kesimpulannya apa? Dimanapun dan kapanpun kita ini tetap bait Allah. Kita dimanapun kita adalah bait Allah. Itu sebabnya kenapa gereja mula-mula, gereja rasul-rasul itu tidak pernah disuruh bangun gereja. Nggak ada perintah. Kamu sekalian murid-muridku, bangunlah gereja gede-gede. Nggak ada. Nah, tidak pernah bangun gereja. Gereja mula-mula tidak pernah bangun gereja. Nggak ada. Kisah para rasul itu kita cari, adakah mereka bangun gereja? Nggak ada. Mereka beribadah di rumah-rumah, di tempat-tempat umum. Ya mereka beribadah di mana saja mereka berkumpul. Kadang-kadang memang di bait Allah, tapi jangan berpikir mereka ada di ruangan kayak gini. Enggak. Itu di halamannya. Karena bait Allah tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Hanya imam-imam boleh masuk ke dalam. Orang-orang kisah di situ gimana? Ya mungkin mereka ada pelataran halaman untuk orang kafir, ada halaman untuk apa. Di situ mereka berkumpul untuk beribadah. Itu gereja mula-mula. Jadi gereja itu bukan tempat kudus. Kan kenapa ada disuruh Tuhan kok? Siapa yang suruh? Nah ini gereja itu sekarang menjadi tempat yang hanya untuk tempat pembinaan saja. Kalau itu bolehlah berbuat dosa, ini bahayanya. Kalau orang itu menganggap gedung gereja itu sebagai tempat kudus, maka di gereja tidak boleh dosa. Ya kan? Hanya beribadah di dalam gereja, di luar enggak. Karena bukan rumah Tuhan. Di gereja tidak boleh ngomong kotor loh. Kok di luar boleh? Nanti aja kok sudah selesai, awas ya kamu keluar nanti.
di gereja mau maki-maki orang, jangan, tunggu nanti kok di luar baru boleh maki orang. Ini bahayanya kalau gedung gereja itu dianggap tempat yang kudus. Kita mengambil kesimpulan dari bahwa gereja itu bukan tempat kudus. Seperti yang dibuat oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Gereja bait Allah itu dia basmi habis. Gereja bukan tempat kudus. Tapi tempat pembinaan aja. Loh kalau gitu bolehkah di gereja buat dosa? Tentu tidak. Di luar juga jangan berdosa. Karena kita ini bait Allah. Ya. Jadi kalau kita bait Allah, apa yang harus kita buat? Satu, jadikan tubuh kita ini sebagai rumah doa atau penyembahan. Artinya peliharakanlah keintiman kita dengan Tuhan yang ada dalam kita. Tuhan ada di sini, di dalam. Dia ada di dalam kita. Yakin? Yakin Tuhan ada di dalam kita? Ada yang tidak yakin mungkin. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Dia diam di dalam kita. Nah, apa yang harus kita buat? Peliharalah persekutuan kita dengan dia. Dia tinggal di dalam kita itu, jangan biarkan kesepian. Enggak pernah disapa, walaupun saya yakin Tuhan enggak pernah kesepian gitu. Ya, karena ada laksaan malaikat sedang menyembah dia siang dan malam. Kita membiarkan roh di dalam kita itu tanpa penyembahan. Jadi kan tubuh kita ini rumah doa. Bukan hanya di gereja berarti kan. Kita tidak harus ke gereja untuk menyembah Tuhan. Di rumah, dimanapun, di pasar, ya di tempat kerja. Apakah di tempat yang kotor masih ada Tuhan? Iya. Di tempat sampah, pembuangan sampah kita masih bisa berdoa di situ. Bagaimana tempat pelacuran? Wah, ada Tuhan di situ. Kita juga berdoa di situ. Nah, kalau kita sadar hal ini, kita tidak akan berbuat dosa. Ya toh? Jadi yang kedua, kita akan jaga kekudusan tubuh ini sebagai rumah Allah. Dimanapun. Karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah sebentar gitu ya. Sebentar aku pergi dulu ya. Lalu nanti datang lagi. Enggak. Dia terus menetap dalam hidup kita. Dimanapun kita ada, kapanpun kita tetap harus menjaga kekudusan rumah Allah ini. Rumah doa ini harus dijaga kekudusannya. Kenapa menghindarkan semua yang berbau dosa? Ya, mari kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kita ini. Ya, karena tubuhmu adalah rumah Allah, jangan dirusak. Jangan jadikan sarang penyamun, kata Tuhan. Ya, dalam Matius 15 ayat 18 Tuhan mengatakan begini. Ya, Matius 15 ayat 28 ayat Matius 15 ayat Markus 11 ayat 17. Ya, Markus, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Apa ya penyamun? Membiarkan dosa itu bersarang dalam tubuh kita. Ya, kita membawa tubuh ini hanya untuk berbuat dosa. Kenapa? Tidak sadar bahwa tubuh ini adalah rumah doa yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dia mati untuk kita supaya menjadikan kita miliknya, dan tubuh kita ini didiami oleh Roh Kudus. Peliharalah persekutuan dengan Dia yang di dalam kita, dan yang terakhir adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kembali kepada ayat semula bahwa kamu telah dibeli ya, dengan harganya telah dilunas dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan tubuh kita, dengan tangan kita, dengan mata kita, kita memuliakan Tuhan. Ya, tentu dengan menghindari semua dosa yang akan merusak tubuh kita ini. Dan melakukan apa yang kita bisa lakukan. Menolong orang dengan tanganmu. Berbicara yang baik, yang memuliakan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Ini bukan hanya untuk yang akan dibaptis, semua. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus dan kita adalah milik Tuhan. Tubuh ini adalah milik Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Karena inilah rumah Allah yang kudus. Ya, bukan gedung ini, bukan di tembok ratapan situ, bukan bait Allah yang dibangun oleh Musa, tapi kitalah semua adalah rumah doa yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Amin. Mari kita nyanyikannya. Ku bawa hidupku sekarang. Kita membawa hidup kita semua. Kita menyerahkan seluruh hidup kita di atas PSBA Tuhan. Agar Tuhan menjadikan kita ini rumah doa. Di mana kita menyembah Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kita. Kita memelihara persekutuan yang intim dengan roh Allah yang diam di dalam kita. Bagi semua yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dia adalah rumah Allah. Mari kita persembahkan sekali lagi hidup kita. Di atas PSBA Tuhan. Agar menjadi tempat di mana Tuhan terus akan beracara dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa sedang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita hayati nyanyi. Kita percaya tubuh kita telah ditebus menjadi milik Allah. Dan roh Allah diam di dalam kita. Nyanyikan dengan kesadaran, nyanyikan dengan penyerahan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Dan bagi saudara-saudara yang mau dibaptis, dipersilakan maju ke depan dan berlutut di depan sini. Kita nyanyikan lagi. Haleluya. Sekarang berlutut tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hati penuh kesungguhan, penuhi hati rindu sekarang. Harapannya ya Roh Kudus mengurapi kita malam hari ini. Terima kasih mendengar suara. Berdoalah dengan sungguh-sungguh
aku berdoa Tuhan. Saudara-saudara kita mau dibaptis dengan doa. Persembahkan mereka. Seluruh jemaat akan mendukung dalam doa. Lewat pujian dinaikkan bagi mereka. Hatiku Kami sekali lagi naikkan syukur kepadamu. Sungguh kasih karuniamu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu, menyerahkan seluruh keluarga kami, menyerahkan apa yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya kami aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai kami, melindungi, menjaga kami, berkati apa yang dikerjakan tangan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sekali lagi menyerahkan seluruh hidup kami, khususnya kepada keenam saudara kami. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Kau terus beracara dalam hidup mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau, tuntunlah kami, kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, melindungi kami, kembalikan kami pada ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan terus memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Segala hormat syukur bagi nama-Mu dan kami persembahkan seluruh ibadah kami ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kedamaian, diberkatilah dengan keselamatan, diberkatilah kemakmuran, diberkatilah kesehatan, diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu yang akan melimpah dalam hidupmu, kekuatan dan berkat yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kasih-Nya terus menaungi hati dan pikiran saudara. Dan Roh Kudus menuntun saudara mengurapi, memakai saudara sekalian menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.